Dia pengen dikuburin di kakeknya, ibunya mana ini Tanah Koja. Tanah Koja yang di Tadi yang tadi ya. Iya. Dia nggak mau di Al-Makmur gitu. Ya juga di Kalibata juga ada. Kalibata diusul tuh pada usul dah. Kita nggak setuju. Tetap. Kemudian tuntun mau kemana katanya? Ya. Tanya sama masyarakat ya. Saya mau ke ini ke Cakung. Mau sini. Izinkan saya mau lewat sini. Wah. Kata anak buahnya lain nih pada nunggu itu mau udah pada bawa golok, bawa bensin, bawa apa itu di tank itu katanya. Akhirnya nggak bisa lewat. Oh, ditahan. Tahan situ. Harus ada izin dari ketua saya, pemimpin saya. Soekarno tuh pidato katanya. Di antaranya yang dia dengar itu begini bilang, saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia, sekarang kita sudah merdeka gitu. Sudah merdeka. Ya, katanya. Padahal masih ada. Benar aku yang bilang dia, sekarang kita merdeka. Maka siapa yang menghalangi kemerdekaan harus kita berantas sampai ke akarnya, berangkas. Kita berantas sampai ke akarnya. Gitu. Ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a syami wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Kali ini kita ada di makam Haji Darip. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan yang bersama Presiden Soekarno mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di tanah Jakarta ini. Ini adalah tempat peristirahatannya terakhir di mana beliau dimakamkan setelah ditangkap dan dipenjara oleh Jepang. Mari kita lihat makam beliau yang ada di Jatinegara. Assalamualaikum. Salam, Bang Junet. Ya. Silakan. Kita mendoakan almarhum Haji Darip bin Haji Kurdin. Al-Fatihah. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya'udhu samawati wal ardi wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwa billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Hasbi Allah wa ni'mal Al-Wakil, ni'mal Maula, ni'man Nas. Kiai,
bener ini makam Haji Darip ya. Iya, ini makam Beliau Haji di Darip makam Saifuddin. dikubur di sini ya. Iya. Bisa apa namanya dijelaskan ini makam? Ya, bisa. Iya. Ini saya panggil dulu kawan saya nih. Nanti ada anaknya juga, kita nanti datang ke rumah anaknya ya. Ke rumah anaknya dari almarhum Haji Darip ya. Iya. Nah, ini RW. Ini Pak RW ya, Pak RW ya. Oh, jadi nanti kita ke kediaman putra almarhum untuk menjelaskan biografi dan perjuangan Haji Darip di tanah Betawi Jatinegara Klender ini. Ayo kita menuju ke kediaman beliau. Bersama kita di kediaman putra Haji Darip, putra keempat dari almarhum Haji Darip adalah Haji Uung. Beliau akan menjelaskan biografi dan perjuangan Haji Darip di tanah Jatinegara Klender ini. Nanti kita akan mengupas tuntas tentang Haji Darip. Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe putra keempat dari Haji Darip ya. Putra keempat dari ibu yang terakhir. Ibu yang terakhir. Ibu yang nomor 4. Iya. Berarti sama Haji Darip masih ketemu ya, perjuangannya masih bebarengan, masih ngeliat gitu ya. Iya. Perjuangan sih nggak ngeliat, saya masih kecil. Masih kecil. Dengar cerita. Dengar Tahu cerita. tahu ceritanya, bisa diceritakan apakah Haji Darip itu dari muda seperti apa, terus bisa ngelawan Belanda, ngelawan Jepang. Iya. Jadi Haji Darip ya, itu rakyat biasa. Cuman dari muda itu dia memang udah, dia kan bapaknya namanya Kurdin, Jawara tuh, Pak Jawara. Bapaknya itu. Jadi dia dari masih muda tuh emang udah terkenal dia. Terkenal jagoan. Terkenal jagoan katanya waktu itu. Katanya waktu itu. Nah, terus itu sebelum berjuang. Belum berjuang. Belum. Tapi begitu dia udah mulai dari Mekah tuh ya, makanya. Oh, belajar mengaji di Mekah. Mekah dulu ya, Mekah. Sebelumnya bukan dulu mah, sebelumnya malah dia ngerantau ke Jambi. Merantau ke Jambi. Jambi. Masa itu. Mantau kerja di situ dia. Dari situ baru ke Mekah itu. Dari Mekah itu baru dia pulang dari Mekah ya ke tanah jadi Jakarta. dia melihat apa namanya pergerakan Jepang itu ya, udah merasakan banyak ini orang-orang masyarakat kita yang pada sengsara. Oh, ya, karena ada pemerintahan Jepang yang begitu iya. Banyak ya. Kuasa, ya. Akhirnya orang Indonesia ini mau bikin mati sama Jepang. Ukuran baju, makanan, apa ukuran, semuanya rumah-rumah digedori pada itu ya. Ya, dipaksa Iya, gitu ya. dipaksa. Jadi situ timbullah hati, bertimbul tuh rasa perjuangan timbul. Rasa ingin patriotisme melawan Jepang. Belanda. Iya. Kalau dibiarin aja begini kita bisa habis sih sama Jepang nih. Maka dikumpulkanlah nih orang-orang tokoh-tokoh Betawi dah. Tokoh Betawi. Iya, semua tokoh. Dan Yang ada di Klender ini. Iya. Kemudian seperti Haji Bulo, Haji Bulo, Haji Hasbullah, Haji Mudi, dan juga Jawara di mana-mana tuh dipanggilin. Di kampung di hutan bar keluar. Pada keluar semua. Ya udah kenal waktu itu, udah kenal. Kumpul lah di situ. Jawara Kiai. Nah, kemudian ya kumpul tuh. Jadi ceritanya di situ bikin rapat. Bagaimana nih harus nih ya ngelihat Jepang nih bikin perjalanan nih di daerah kita. Jadi itu cuma bagaimana kalau kita bikin persatuan, musyawarah para jawara-jawara ya. kiai-kiai, tokoh-tokoh. Digander situ wajikan sini. Maka terbentuklah di situ organisasi yang namanya BARA. Namanya BARA, Barisan Rakyat. Rakyat. Ya.
Itu ketuanya Haji Darip. Ketuanya Haji Darip. Kemudian Di lagi mana organisasi ini bertujuan untuk melawan Jepang waktu itu. Dan membela rakyat yang sengsara ya saat itu. Gitu. Waktu itu kan kalau kata Babe nih cerita, bila mulai kita udah bikin susah dan gadis-gadis kita banyak jadi itu dah dia di Gunung Putri itu buat hiburan. Itu katanya apanya dia bergeraklah nih Haji Darip sama masyarakat Pasir Klender semua bergerak. Terbentuklah udah Bara ini yang dilakukan untuk melawan Jepang ngapain tuh? Nah, nomor satu, dia kan udah tahu nih, wah orang Jepang ini kumpulnya di Halim. Ya, Pangkalan Halim. Iya, Pangkalan Halim, dia tahu. Dia nih nggak tahu deh kalau kita ini udah ada persyaratan, belum nggak tahu Jepang, belum tahu. Iya. Ada waktu kemudian musyawarah untuk kita melawan Jepang yang di Halim. Nyerbu, malam nyerbu. Oh, malam-malam. Tanggalnya, maksudnya nggak tanggalnya itu? Nggak ingat. Malam-malam kira-kira ada berapa orang tuh? Ya seadanya deh yang anggotanya itu. Yang muda-muda pada yang kira-kira ada berapa gitu? Ada 1.000, 100? Enggak ada ya. Kita menyerbu deh tuh Pangkalan Halim, militer. Baru Gede. Halim ya, Pondok Gede. Tempat markasnya Jepang. Diserbu dah tuh. Serbu coba dia. Dia kan nggak tahu ya. Malam-malam kalau kita ini udah bergerak. Nah udah. Kemudian sampai setelah itu baru dia tahu tuh. Jepang baru tahu. Wah, waktu ada penyerbuan, apakah ada yang meninggal? Nggak ada, hanya nyerbu. Iya. Ngapain tuh nyerbunya tuh? Iya kita ya waktu itu kan ya lempar apa gitu. Golok apa itu banyak alatnya. Ada yang meninggal orang Jepangnya? Ya, mungkin ada, tapi nggak tahu ya. Iya, nggak tahu malam-malam tuh. Nah udah begitu baru dia tahu nih, wah gitu dia di sini kita nih ada rakyat yang udah punya organisasi gitu, udah kumpulan. Mau melawan Jepang. Akhirnya tahu dia nyerbu. Cuman dia nggak tahu nih, yang nama Haji Darip nggak tahu siapa, nggak tahu dah. Haji Darip yang mana orang Jepang nggak tahu. Nggak tahu siapa itu namanya Darip, nggak tahu. Datang kan ceritanya tuh. Nah udah waktu itu pernah orang Jepang tuh lewat Klender. Ya. Pakai tank pasukan Jepang. Banyak tuh. Sebenarnya dia mau nyari siapa? Kita tahu deh. Siapa yang dicari? Cuma lewat sini. Hanya lewat aja. Lewat mau ke Cakung katanya. Mau ke Cakung. Banyak tuh. Di stop di sini sama Bara. Malayat. Stop semua. Itu terjadi pertempuran. Enggak, lu berhenti. Stop. Kemudian tuan mau kemana katanya? Ya. Tanya sama masyarakat ya. Saya mau ke Cakung. Mau sini. Izinkan saya mau lewat sini. Wah. Kata anak buahnya lain nih pada nunggu itu udah pada bawa golok, bawa bensin, bawa apa itu di tank itu katanya. Akhirnya nggak bisa lewat. Oh, ditahan situ. Harus ada izin dari ketua saya, pemimpin saya. Siapa pemimpin kamu? Dibilangin tuh. Haji Darip ternyata. Jadi waktu itu Baji nggak ada, dan dia cari tuh, ketemu dah tuh. Temuan. Datang kemari, ya, datang jalan sini nih. Ya. Oh di situ kata dia begini, tanya sama Babe ini, tuan mau kemana? Saya mau ke Cakung katanya. Mau ada apa? Katanya orang-orang saya banyak yang dibunuh sana gitu dia. Mungkin yang perjalanan malam-malam diserang tuh, dia nggak tahu orang-orang itu. Saat itu dia belum tahu yang membunuh adalah pasukan Barat. Iya, jadi sini nggak bisa katanya. Akhirnya dipanggil tuh, Haji Darip dipanggil, ketemu sama pemimpinnya dah. Ya, pemimpin Jepang. Berdialog. Di situ ada Haji Darip, ada Haji Mursidi, ada Haji Bulo. Mas Bulo. Waktu itu katanya.
tuan-tuan mau ke sana nggak bisa lewat sini. Soalnya apa? Nanti takut ada pertukaran darah. Soalnya kalau dia lewat kan rakyat di semak-semak kan banyak tuh. Banyak ya. Pada dipukulin, diserpeti, apa itu ya. Nanti jadi ngamuk, Dia kan senjata berat. Nggak bisa lewat. Saya mau lewat sini bukan nggak ada izin. Saya dari Soekarno. Ini ada suratnya nih. Kata gitu. Ya. Haji Darip bawa surat dari Soekarno. Ini Jepang. Oh, Jepang. Oh. Mau lewat sini. Ini surat. Itu dari Soekarno. Ini katanya bukan daerah Soekarno. Ini daerah masyarakat. Nggak bisa lewat sini. Jadi surat Soekarno itu dibantah oleh Haji Darip. Dibantah, ya. Bahwa ini adalah kekuasaannya Haji Darip. Iya, nggak bisa lewat sini. Bisa lewat. Takutnya apa? Asal takut darah pertukaran darah. Ya. Itu pasti itu kalau lewat darah. Akhirnya Akhirnya dia mundur. Pasukan Jepang mundur. Mundur, Pak. Ya, begitu. Tanknya Balik lagi ke Halim dah. Oh, mundur. Oh, kemana itu mundur dah. Akhirnya katanya lewat Bogor katanya tuh. Oh, muter. Iya katanya. Ah. Bogor. Bener kejadian. Di Bogor terjadilah pertempuran dengan rakyat Bogor. Iya. Ditipukin, diapain tuh dari semak-semak. Ya. Akhirnya lewat situ katanya. Itu diantaranya. Adapun pertempuran yang jelas dia mau nyerbu, ya nggak? Ya. Itu terjadi di sini di antara Kasunter nih. Oh. Di situ ada pangkalan Jepang atau apa diserbu? Enggak, dia mendatang kemari. Oh. Kita tahan di sini. Ya. Iya, padahal nyata itu kan. Terjadi perang sih. Jadi pertempuran di Jalan Klender ini ya? Iya. Itu Kalisunter. Kalisunter. Informasinya banyak yang meninggal. Banyak dari itu. rakyat Iya. ya. Dari rakyat dan dari tentara Jepang juga ya. Banyak. Tapi waktu di sini kita nggak ada yang meninggal. Oh, Nggak ada yang meninggal. Ya? pasukan Haji Darip nggak ada yang meninggal? Nggak ada yang meninggal. Nggak ada yang meninggal, nggak ada. Mulainya tutup mundur gitu ya. Mundur nggak jadi gitu, dan mundur. Jadi nggak jadi. Nah, akhirnya Haji Darip sama Jepang ditangkap. Belum. Oh, belum. Jadi begini ini. Tadi kan bilang setelah pintu gerbang ini jebol, baru dia baru keluar hijrah. Setelah Klender dikuasai oleh Jepang, Iya. Haji Darip hijrah. Itu juga datangnya di Cimari juga. Jadi orang Klander itu ada yang pintar bahasa Belanda gitu, enggak? Jadi dia dirundingan tuh kemarin, maksudnya bukan mau nyerang, bukan. Maksudnya mau perundingan gitu. Oh, mau damai. Iya. Setelah terbentuk tuh apanya Persatuan Bara itu. Bara Barisan Rakyat. Kemudian ini mengadakan rapat. Ya. Ini enggak rapat. Mungkin Soekarno diundang nggak tahu ya. Ada Soekarno. Tempatnya di sini di pertanian. Tempat rapat Barisan Rakyat dengan Presiden Soekarno. Iya, namanya. Dan Presiden Soekarno-nya hadir. Hadir, Pak Hatta ada. Dan Muhammad Hatta juga. Iya, ada. Itu membahas apa tuh? Nah, tentunya membawa itu perjuangan ada. Perjuangan. Nah, itu. Melawan Jepang. Nah, di situ Soekarno tuh pidato katanya. Di antaranya yang dia dengar itu begini bilang, saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia, sekarang kita sudah merdeka gitu. Sudah merdeka. Ya, katanya. Padahal merdeka, masih ada. benar aku yang bilang dia. Sekarang kita merdeka. Maka siapa yang menghalangi kemerdekaan harus kita berantas sampai ke akarnya. Berangkas. Kita berantas sampai ke akarnya gitu Soekarno tuh. Oh, pidato Soekarno di depan Masyarakat itu. masyarakat Iya. Barisan Rakyat ya, Iya, Bara iya, itu. iya. Jadi membangkitkan semangat. Mengobarkan semangat masyarakat, ya. rakyat ya, Benar. khususnya di Klender ya. Begitu dia pulang selesai itu katanya tuh selesai ya. Ya. Bener nyerbu lagi kita nih Bara nih. Oh. Nyari lagi tuh orang Jepang. Apa dibotong-botongin. Dia nggak tahu. Tuh di pertanian tuh ada sumur orang Jepang itu punya. Mayatnya. Iya dipotong-potong di situ digorok. Oh, jadi setelah Soekarno Iya. datang kemari mengobarkan api perjuangan, Ya.
masyarakat Klender dan sekitarnya kembali lagi menyerbu Kayaknya itu pasukan Jepang. ada di sini, ada di YouTube ada ya. Lagi rapat situ ada kan. Ya, menyerbu kembali dan banyak tentara Jepang yang meninggal. Iya. Dan mayat-mayatnya itu dicemplungin dalam sumur-sumur masyarakat Klender. Cerita ini langsung dari anak almarhum Haji Darif. Coba dijelaskan itu sampai Haji Darif ditangkap. Nah, setelah ini gerbang ini udah Dimasukin Jepang. Akhirnya kita nggak bisa ngelawan kan. Ya. Senjatanya kan lengkap kan. Iya. Akhirnya kita mundur semuanya mundur itu. Mundurnya itu Mundur ke pertama Jungrangkong, Cakung. ada yang lari ke Cakung. Diikuti sama kapal katanya itu. Dia tembak tembak Tembaknya dari atas. Iya. Ya. Helikopter kali Emang ya. kalau ceritanya nih, itu pelornya cuma sampai genteng doang, ketek gitu doang. Nggak Itu meleduk, mah agak tek-tek meleduk, doang, nggak ke agak dalam. meleduk. Ketek genteng. Tuh, itu yang kita. Kayaknya nggak ada yang kena kita. Ada yang kena. Dari situ terus mundur lagi mana? Ke Lama Abang. Lari ke Lama Abang Bekasi. Iya. Kejar terus tuh ya, udah di Ya. atas tuh. Terus sampai ke Cikarang. Sampai Cikarang, masih dikejar terus sama Jepang. Terus sampai Karawang, terus sampai akhirnya Purwakarta. Sampai Purwakarta. Iya. Itu jalan kaki semua dari itu. Iya kali. Belum ada mobil. Nah kaki. Tapi Purwakarta tuh. Nah situ dia. Itu udah di situ Belanda belum tahu tuh. Purwakarta. Situ kita bergabung sama orang sono. Bergabung sama orang-orang Iya, rakyat sama Purwakarta. orang sono juga namanya Banteng tuh. Banteng. Iya, namanya. Maksudnya kan Bara. Banteng, barisan Banteng tuh. Barisan Banteng. Situ lah. Tinggal situ lama tinggal. Tinggal di Purwakarta Itu Haji Darif. istrinya 4 bawa semua itu. Dibawa semua. Ya, sono. Ngungsi. Ngomong gitu tuh. Iya, iya. Itu kasih musik kan masyarakat sono kan akhirnya yang pada itu pada bantu gitu lah. Membantuin. Kan ngasih rumah-rumah apa di mana, tempatnya rumah gitu. Tinggal di sini Iya, apa iya. gitu. Masyarakat situ. Lama di Purwakarta lama. Berapa tahun itu ya? Lama tahun ya. Tahun ini nggak tahu dari berapa, pokoknya di situ lama dah. Nah akhirnya tuh di situ dia bergerilya di situ. Gerilya lagi. Iya di situ gerilya. Perang lagi di Purwakarta. Iya. Ada peperangan juga ya. Gerilya. Itu sampai disahkannya itu sebagai tentara Indonesia di situ di Purwakarta, Siliwangi. Oh, diangkat menjadi tentara. Iya, sama Nasution. Sama Jenderal Nasution. Berarti Haji Darif ini ya tentara ya. Iya. Dia di Pemimpinan. Pas udah jadi tentara itu tadi yang cerita ditahannya itu gimana tuh? Ceritanya kan dia di kampung ya, dia di Purwakarta ya. Di Purwakarta. Ceritanya tuh ada undangan ke kota. Ada undangan. Ke kota ada undangan. Yang ada urusan apa yang kita tahu, dia perdamaian, kita udah undangan gitu ya. Undangan itu ya bukan dari Belanda, undangan bukan orang dari kita juga. Ya. Dari masyarakat situ, dari Ya, tokoh-tokoh, undangan rapat apa gitu ya. Yang ngantri itu dia sama Darif nggak kenal nih. Nggak kenal. Yang nganter undangan. Iya, akhirnya tuh dia hubungin yang anak buahnya Pak Darif yang namanya Jamik. Dia nganterin tuh. Ya, nganter undangan. Nganterin ke rumahnya. Oh, nganter ke rumah Haji Darif. Iya, sama dia tuh. Lagi ngumpet padahal Iya. ya. Nah, di situ biasa hari pertama ada tamu ya, biasa gitu ya. Orang apa kasih undangan. Akhirnya ikut. Nah, undangan ini ternyata menjebak ya. Iya. Pas datang ke Purwakarta, nggak ada undangan, ditangkap sama Jepang. Dia bawa mobil. Iya. Mobilnya dia tuh. Ya eranya itu jamnya itu hilang. Si Jami yang nganter undangan hilang. Iya. Nah, Nggak tahu tuh ya, hilang. berarti dia pengkhianat ya. Begitu lewat hutan Cimaung mana itu ya? Cimauk di Purwakarta. Iya, Cimaung ya. Tahu-tahu di situ udah dijaga. Udah dijaga sama Jepang. Jaga mobil. Jangan bergerak. Gitu ceritanya.
Disitulah ditangkap Haji Darip. Nah, dia bawa pesta itu ada pesta tuh dibuang dia. Karena tentara ya punya pistol. Iya, buang ke hutan. Udah itu bende. Ditahan di mana tuh? Nggak, belum tahu. Tahu. Di Tahan situ tahu, diikat bende dibawa glodok. di Glodok. Di rumah tahanan Glodok. Ya. Oh. Itu daun kata itu tahu setahun itu. Setahun aja. 48 setahun 48. 48 gitu. Terus akhirnya dibebasin sama Soekarno. Pas Jepangnya ada pergi, Sebetulnya bukan Soekarno. Jadi tuh kalau mau diadili itu nggak selesai sama orang Jepangnya. Diadili nggak selesai itu. Oh, diadili nggak selesai. Iya, sampai itu Jepangnya itu Hiroshima tuh di bom. Ya. Katanya tuh. Jadi Baru ini dah. Belandanya ini pada pulang kampung. Ya. Nah ini saat nggak ada anak buahnya Pak Haji Darip yang di Banten nih, ada kan namanya jagoannya Pak Gozali itu. Orang Banten. Pak Gozali Buntung namanya. Iya, orang Banten. Iya. Dia kena buntungnya waktu peperangan di ini Pak Mariam katanya. Palmariam. Dulu ya kejadian situ. Tangan buntung kanan. Nah dia ini yang Dia nyerbu situ, ngambil paksa dah. ambil Pak. Anak buahnya, kopi hitam, golok itu keluarin. Akhirnya Haji Darip keluar. Wah. Oh, dikeluarin paksa ya. Iya gua. Diserbu itu tempat apa namanya rutannya. Sebetulnya buang itu sebetulnya dia udah ini apa namanya nggak kenal Haji Darip. Cuman dia akhirnya manggil juga orang-orang sini gitu yang itu yang kenal gitu. Jami itu orang Banten juga. Jami bilang Jami itu ini orang sini yang sini ada kata yang kenal Haji Darip. Ini beneran Haji Darip gitu. Iya ini bener-bener gitu. Misalnya Haji Darip. Nah begitu ini Darip tahu-tahu ini Haji Darip mau dihabisin, mau dikarungin. Dibunuh Malam-malam lu tahan keluarin dibawa ke Ancol. sama Jepang. Jepang bawa Ancol. Sono. Di sana mau dibunuh mencoba ke laut lah itu. Maksudnya udah nggak dapat matiin aja dah gitu ya. Nah akhirnya di situ, ya udah terjadi dialog gitu. Jadi sebelum dia ditembak dibunuh, dia minta ada permintaan. Haji Darip. Iya. Dia bilang begini, tuan-tuan ternyata ya. Kalau tuan-tuan ini bunuh saya, tuan-tuan rugi. Rugi besar katanya. Memang kenapa? Saya ini bukan Haji Darip. Saya ini Haji Muhammad Arif. Kata gitu kata Bapak dia. Nah, saya Haji Muhammad Arif. Haji Arif bukan saya ini bukan Haji Darip, Haji Muhammad Arif nama saya. Tuan-tuan salah. Makanya kalau kalian membunuh saya, tuan rugi besar. Dia kata gitu dia, ragu artinya, ragu. Jadi saya udah kenal Haji Darip, kenal katanya. Yo, orangnya gede tinggi kayak kumisan, gede mana? Dia kan kecil, itu banget. Akhirnya ragu. Jepang ragu. Nggak jadi dibunuh, dibawa lagi ke tahanan. Ya. Dibawa lagi. Akhirnya tuh si Jepang nyari Haji Darip di Klender, nggak ketemu juga. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Karena udah kenal. Gitu. Kita. Jadi Haji Darip bisa ngelabui penjajah Jepang dengan menyatakan bahwa saya bukan Haji Darip, saya adalah Muhammad Arif. Dia tinggal bohong pada namanya Muhammad Arif. Panggilannya Haji Darip, namanya Muhammad Arif. Iya. Itu ceritanya tuh. Jadi akalnya keluar, Haji Darip punya akal itu. Akhirnya bawa lagi dibebasin di Baru Banten keluar bawa. Waktu itu dikeluar ya, kali datang dia ke rumah Pak Sapi. Sapi Ajami. Bukan, Sapi Senen. Ah, Bro Sapi. Senen tuh, kolonel waktu itu kolonel. Oh, kolonel. Dia anak gue juga, gitu. Di Bojongkongan nggak salah. Oh, di Bomat. Ini rumah-rumah nih yang tadi di Jepang masuk, habis dibakarin rumah ini. Sama Jepang? Iya. Oh. Karena nyari Haji Darip nggak ketemu. Enggak. Dia udah kabur, rumahnya habis itu. Iya. Rumahnya dibakar habis. Nah, ceritanya begitu pulang kan nggak punya rumah.
Aja masyarakat Iskandar nih pada meninggal gitu dibikinin tuh masyarakat Bikinin itu. rumah. Rumah semuanya. Cina-Cina apa tuh gabung. Soalnya Cina-Cina juga waktu itu kan zaman gedoran. Ya, dia pada orang-orang gudang-gudang pada gedorin tuh sama garong-garong tuh penyamun. Nah, dia pada datang ke rumah Baba itu, datang Cina-Cina apa tuh yang di negara ini, yang di Tanah Abang, yang sini Bekasi. Akhirnya apa ya inisiatifnya? Dia kan nama itu udah terkenal gitu ya. Dia bikin gambar ini. Dia kan waktu itu jadi ketua Pancasila. Oh. Diangkat sama Soekarno jadi ketua Pancasila. Waktu itu tahun 50 tuh. 40 tuh dia. Tahun 50. Jadi itu apanya gambarnya itu gambar Haji Darip itu di ketua umum Pancasila bikin gambar banyak gambarnya. Gambar burung Garuda Pancasila. Gambar Haji Daripnya gambar. Oh, gambar Haji Darip. Fotonya banyak itu. Haji Darip ketua umum Pancasila. ya, Jakarta gitu ya. Itu fotonya itu diminta tuh sama orang pasar kemarin itu tempelin itunya di rumah. di foto-foto di pasar-pasar tuh di toko-tokonya di gudang-gudang itu tempel di sana. Nah jadi ditanya asal Tugara kepada menggedor Ada foto Haji Darip nggak jadi. Itu pengaruhnya itu pengaruhnya. Di mana aja Nabak mana itu negara semua itu jadi nggak jadi aman jadinya. Gambar doang padahal. Haji Darip katanya jago silat ya, Babi? Nggak tahu ya, ngerti kata orang gitu nggak tahu dah. Temannya yang sering dia cerita lagi dia melantau ke sana ke Jambi. Nah itu sering diadu dia. Oh berantem, Iya. diadu menang. Menang mulu. Memang dia jago silat ya. Itu Iya. guru silatnya siapa ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Berarti di Betawi sini ya? Udah bilang. Belajar silatnya berarti di sini ya? Di Enggak Klender? juga. Oh. Enggak juga dia ada gurunya. Pernah dia kayaknya di mana? Tasik mana? Tasik apa? Tasik. Tasik. Oh. Garut. Jadi pernah juga ke sana dia ya? Soalnya di silatnya itu ada yang namanya ini. Namanya binti. Binti kan perempuan ya. Binti ya. Silat itu namanya binti, ada yang binti. Jadi silat itu ada berapa jurus itu namanya masing-masing. Namanya. Itu ceritanya. Haji Darip waktu jadi tentara ada pangkatnya nggak? Ada. Dia tuh lagi dibentuk itu jadi letkol. Letnan Kolonel. Iya. Oh pernah menjabat Letnan Kolonel. Ya, di tapi itu tentara. setelah pensiun kapten. Oh, pas pensiun dapat gelar kapten Kapten. dari tentara ya. Dapat pensiun tuh. Sebetulnya dia nggak mau ngambil pensiun, sebetulnya nggak, dia dua ikhlas saja, cuman ini aja anak buahnya semua pada datang itu supaya dia dapat gitu. Akhirnya bikin juga. Haji Darip nggak dimakamkan di Kalibata, makam pahlawan? Emang keluarga nggak setuju keluarga. Oh, nggak setuju. Di sini aja. Di sini aja. Tapi acaranya waktu ini acara biasa militer acaranya. Militer, tentara. Iya, acara mestinya baru datang militer tuh. Di Tarakoja. Ada harapan Babe sebagai putra dari Haji Darip terhadap misalnya negara bahwa beliau almarhum pantas layak menjadi pahlawan nasional gitu. Itu gimana yang nilai aja dah. Gimana yang nilai? Iya kita buat penilaian masyarakat aja. Tapi harapan ada. Enggak juga. Bebas aja ya. Dia Bebas. udah mengalir ta'ala. Nilai ta'ala ya, berjuang karena nilai ta'ala. harapan. Itu karena itu juga dimintain jalan aneh sih. Kita nggak minta. Nggak minta ya. Dia tahu aja sejarahnya kita tahu. Mana ini gini bentuk ini. Jalan Haji Darip. Kan dia. Haji Darip, Babe sebagai putra, apakah di waktu-waktu menjelang akhirnya ada pesan, ada apa gitu, wasiat gitu? Saya nggak ada pesan apa-apa. Cuman yang tahu dia pernah ngomong jangan dikuburin di sini. Di masjid, depan masjid jangan. Di wakaf masjid itu. Dia pengen dikuburin di kakeknya, ibunya mana ini Tarakoja. Tanah Koja yang di Tadi yang tadi ya. Iya. Dia nggak mau di Al Makmur gitu. Ya mau juga di Kalibata juga ada. Kalibata usul tuh pada usul dah.
kita nggak setuju. Nggak setuju. Jauh, kesini kan ziarah enak kita, tiap minggu bisa datang. Ditanya, ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan perjuangan diterima sama Allah. Amin. Itu fotonya. Ya. Terima kasih Babe. Jadi namanya Haji Muhammad Arif. Ya, Haji Muhammad Arif. Ya, berarti nggak bohong. Ya. Nggak bohong mau Jepang, nggak bohong. Bener. Bener Haji Arif. Ya. Panggilan itu jadi kan? Panggilannya. Nah, itu apa namanya? Setelah itu juga dia mau hubungan sekarang setelah merdeka, ya, dia kan udah kembali ke masyarakat. Jadi dia di masyarakat dagang di pasar, dagang kain. Kembali lagi berusaha ya, dagang. Kemudian juga ngajar di surau-surau, ngajar di langgar-langgar, ngajar. Oh, ngajar, kembali lagi jadi ngajar dakwah, ngajar. Kapuk di sini kan, ini ngajar. Musolanya nih. Seperti ngajar dulu. Sebelah ini musolanya tempat dia mengajar. Jauh juga di kampung ada, jadi jariah itu ada 2 musolanya. Yang satu di depan burung, satu di sini. Gitu. Jadi peninggalannya juga ada 2 musolah ya yang berdiri. Jadi memang beliau selain pejuang, pesilat, dan juga pendakwah. Kenapa pendakwah? Karena dia juga belajar agama di tanah Arab. Ajarnya ya masyarakat waktu itu. Jadi ada ilmu agamanya juga. Ketika dia di Kerawang bersama Soekarno ada catatan tuh. Soekarno nggak waktu habis rapat di sini. Kata Soekarno begini, Pak Haji, ayo kita antar saya jalan ke Lembabang apa Bekasi ya, Bekasi kalau ya. Mau apa? Itu di situ kereta nggak ada sistemnya. Kalau dijaga di jalan dijaga berhenti kereta, gitu. Jadi dia main nemuin sana tuh, nemuin ke Bekasi, ngajak Babe itu dikawal. Soekarno ngajak Haji Darip ke Kerawang naik kereta. Bekasi itu, Bekasi. Ke Bekasi. Enggak ada mobil, mobilnya Pak Soekarno. Presiden tuh. Ya. Waktu itu baru banyak 2. Anaknya kemana dibawa ya anak itu? Anaknya perempuan. Anak Soekarno, Megawati. Anak Haji Darip, ya. Kemana aja dibawa tuh? Rapat di mana dibawa? Anak berdua. Itu artinya. Jadi di sana di satunya di Soekarno, di sininya Pak Hatta. Di sini anaknya 2, di pangku sama pangku sama Soekarno sama Hatta satu. Iya, anaknya Haji Darip dipangku-pangkuin sama Soekarno sama Muhammad Hatta. Itu masih ada sekarang, anaknya masih ada yang tua, yang paling tua. Jadi memang maksudnya itu ngebawa Haji Darip, Pak Karno, Pak Hatta minta dikawal. Dia pengen bertemu ketua stasiun sono. Ya, minta dikawal, mau lihat di stasiun di Bekasi ini seperti apa kok kereta biasa diberhentiin. Iya, gitu. Ada. Ceritanya begitu ya. Nah, setelah itu juga hubungan terus hubungan. Sono. Ada acara undang yang datang, kita undangan rapat datang. Jadi cerita Haji Darip ada rapat Ikada, katanya bawa masa. Bawa masa. Itu katanya ribuan orang ya. Jadi Haji Darip, Kiai Nur Ali bawa masa rapat Ikada. Ikada itu rapat besar deklarasi orang Jakarta mendukung pemerintah. Kemerdekaan. Kalau di Jakarta saat itu sedang ada perbedaan kelompok-kelompok yang mendukung pemerintahan dan ada yang menolak pemerintahan. Makanya Soekarno kalau tidak salah ya dalam rapat Ikada itu menyatakan revolusi, deklarasi rapat Ikada yang sekarang rapat Ikada itu jadi lapangan Monas. Oleh Soekarno dibikin monumen nasional di mana cikal bakal Monas itu adalah lapangan rapat Ikada namanya. Sekarang dulu Monas sekarang. Nah, setelah kemerdekaan karena ada yang setuju sama Soekarno nih, banyak orang yang lari ke hutan. Nggak mau sama pemerintahan Soekarno, nggak setuju gitu ya. Akhirnya tuh Pak Haji tuh dipanggil sama Soekarno. Udah mereka udah nih ya. Udah mereka. Haji tolongin tuh orang-orang yang itu di hutan, tolongin aja kemari gabung kita gitu. Iya, bikin surat tuh.
jadi udah masuk hutan itu. Manggil-manggilin orang yang ngumpet-ngumpet. Iya. Orang-orang jawara pada itu masuk arah itu Kartosuwiryo. Kalau Kartosuwiryo, dia pengen bikin negara Islam. Ya, dia berontak akhirnya di Gitu. Makassar. Dia tidak setuju dengan Soekarno. Jadi ceritanya waktu dia ke sono masuk hutan, ini enggak. Gitu orang atunya udah siap nih mau ada yang menyerang gitu ke situ hutan. Orang-orang hutan itu Iya. yang pada enggak itu yang Nggak setuju sama Soekarno. pemberontak. Mau berontak ya. Udah siap tuh. Isi. Nah ini Khususnya itu berarti Kartosuwiryo grupnya ya. iya. Oh. Jaga tuh kota masuk kota nggak jaga tuh udah pada bersenjata itu. Datang dari mobil. Siapa? Mana? Haji Darip. Udah tahu dia. Kalau kota juga kenal Haji Darip itu. Nggak berani dia ya. Akhirnya masuk kota. Ya akan masuk. Kenalan. Pengaruhnya besar ya. Alhamdulillah. Itu apa yang saya dengar itu ya, bukan Ya, saya nggak ngalamin itu. Artinya keberadaan Haji Darip dengan jawara-jawara yang ngumpet di hutan Iya. belantara yang ada di Kerawang, Bekasi, Purwokerto itu, Iya. Haji Darip masih dihormati, masih dikenal ya. Mereka segan dengan Haji Darip. Iya. Mungkin Haji Darip keilmuannya, mungkin Haji Darip pemberaninya, mungkin Haji Darip kemampuannya yang bisa menaklukkan mereka. Masya Allah. Haji Darip ini layak ya dijadikan sebagai tokoh nasional ya, karena beliau dengan Bung Karno sangat buat negara ini Berjuang bersama, aksinya, berjuang. berjuang bareng-bareng. Terima kasih Babi Haji Uung waktunya dan kesempatannya di podcast kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.